Aduh, ini ada kasus baru lagi. Liputan Tempo minggu ini soal dana umat yang diselewengkan oleh petinggi ACT. Pasti sudah baca atau mendengar liputan yang dibuat oleh majalah Tempo. Liputannya sangat bagus dan ini langsung berkaitan dengan kita. Saya kira hampir semuanya ya, Ibu dan Bapak pernah menyumbang lewat ACT atau lewat lembaga-lembaga lain. Baca berita ini, pasti kesel kan? Pasti sedih kan? Atau mungkin aja ada yang kapok menyumbang. Tempo menulis cukup panjang terkait dengan dugaan penyimpangan dana donasi ini, gitu ya. Mulai dari pola-polanya, lalu kemudian datang ke beberapa daerah untuk verifikasi, klarifikasi, termasuk wawancara beberapa pihak yang mengetahui, baik dari ACT ataupun dari warga yang diajak bekerja sama oleh ACT. Hasil investigasinya cukup mengejutkan. Sebenarnya ini juga sedikit banyak mengkonfirmasi pertanyaan-pertanyaan publik. Uang-uang donasi ini sebenarnya dipakai untuk kepentingan umat berapa banyak sih? Nah, dalam kasus ACT ternyata prosentasinya cukup banyak juga digunakan untuk penyelenggara ACT. Bahkan digunakan untuk ya foya-foya petinggi ACT atau oknum petinggi ACT gitu ya, kalau kita bisa sebut seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bukan fenomena gunung es, karena lembaga-lembaga seperti ACT di Indonesia sangat banyak, baik yang mengurus donasi sedekah macam ini gitu ya, atau juga yang mengurus zakat. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita coba bahas kenapa ini bisa terjadi, lalu yang terpenting apa yang bisa kita lakukan sebagai umat untuk memastikan donasi kita memang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan orang atau kelompok orang atau daerah yang memang membutuhkan donasi. Sebelumnya, Ibu dan Bapak, kalau kita lihat survei yang dilakukan oleh lembaga yang biasa melakukan survei terkait dengan donasi, yang sering jadikan rujukan itu adalah Charities Aid Foundation. Survei terakhir yang dibuat Charities Aid Foundation, mereka punya survei namanya World Giving Index 2021. Indonesia selalu jadi juara umum negara yang paling dermawan, negara yang paling banyak sumbangannya. Sebenarnya ini bukan fakta yang mengejutkan gitu ya, karena kita tahu Indonesia ini dikenal dengan negara yang gotong royong. Bahkan sila kelima Pancasila, gotong royong ini menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi Indonesia ini mayoritas adalah Muslim. Dan di Islam, zakat jelas diwajibkan. Sedekah juga sangat dianjurkan. Di Al-Quran banyak sekali surat menekankan pentingnya sedekah. Begitu juga hadis gitu ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan setiap jengkal ruas kita yang aktif ini mesti disedekahkan. Dan yang sering jadi kutipan misalnya, di akhirat nanti ketika kita meninggal, salah satu yang bisa menolong kita apa? Amal jariah kita. Ini mungkin bisa jadi asbabun nuzul kenapa orang kita sangat dermawan. Kedermawanan ini bisa menjadi modal penting. Cuma kasus ACT ini bukan cuma mengkhianati amanah umat, tapi juga sekaligus berpotensi untuk merusak modal sosial kita. Seperti saya juga ya kadang-kadang juga ikut menyumbang gitu ya. Lembaga-lembaga model ACT ini kesel lihatnya. Kita capek-capek cari uang, ingin bisa membantu saudara kita, paling tidak punya sedikit kontribusi untuk mengurangi penderitaan saudara kita, ternyata uang kita justru dipakai untuk foya-foya. Ini membuat paling tidak akan punya pengaruh kan? Apakah kita yakin nih mau nyumbang ke lembaga-lembaga yang seperti ACT ini ke depan? Kalau kemudian kita makin ragu, lalu kemudian kepercayaan kita kepada lembaga-lembaga model ACT ini turun, menurut saya sih ini juga akan menjadi masalah. Banyak sekali lagi masalah yang mestinya bisa diselesaikan oleh pemerintah karena keterbatasan sumber daya, sumber dana bisa diatasi oleh lembaga-lembaga model ACT ini. Nah, ketika kepercayaan turun, ini bisa saja banyak masalah yang tidak bisa terjamah, tidak bisa diselesaikan. Dan saya kira ini efek yang paling mengkhawatirkan terkait dengan kasus ACT ini. Padahal kalau kita lihat sosialisasi ACT, keren banget. Kalau kita lihat sosialisasinya pasti tersentuh kita, terenyuh kita terdorong untuk beribadah dengan sedekah. Saya kira Ibu dan Bapak yang
sekarang lagi kesel juga sama gitu ya. Melihat sosialisasinya, wah ini memang kita harus bantu gitu ya. Dan kalau kita lihat liputan Tempo, ternyata uangnya paling tidak dalam kasus yang diungkap ini banyak dipakai untuk kepentingan pribadi. Bisa dibayangkan, gaji pimpinannya sampai 250 juta dari uang yang kita sisihkan itu. Belum fasilitasnya, mobil gitu ya, bahkan mobilnya bisa 3, mobilnya mobil-mobil mewah gitu ya. Lalu juga yang lebih mengenaskan, terjadi manipulasi-manipulasi penggunaan uang. Kita berharap uangnya memang dipakai secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang yang membutuhkan. Ternyata masih dimanipulasi juga. Bahkan manipulasinya cukup sistematis, bukan cuma by accident gitu ya. Memang sudah direncanakan. Misalnya jumlah ternak yang mesti diberi pakan berapa, tapi kemudian realisasinya berapa. Ini kan sebenarnya sistematis. Lalu yang lain juga yang disesalkan, ada dugaan manipulasi informasi gitu, untuk memanipulasi keprihatinan kita supaya kita bisa menyumbang. Misalnya dengan membuat informasi yang tidak jujur gitu ya. Misalnya soal wakaf kalau yang dibahas di majalah Tempo. Pertanyaannya memang kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa pihak ACT gitu ya bisa diduga memanipulasi dana-dana donasi atau dana-dana bantuan dari warga atau dari umat? Paling tidak ada 2 faktor besar ya. Pertama, dari sisi kita sih para penyumbang, ketika kita nyumbang kan doktrinnya kan harus ikhlas. Ya nyumbang kan bisa 2 gitu ya. Ada yang kita menyumbang bisa diketahui orang, tapi juga ada orang yang menyumbang nggak boleh ketahui orang gitu ya. Ya kita menyumbang ya anggap aja uangnya nggak usah kita pikirin lagi. Ini satu sisi positif, tapi di sisi yang lain ini juga jadi ruang untuk terjadinya manipulasi dana sumbangan ini gitu ya. Karena kita anggap itu sebagai uang ya nggak usah dipikirin lagi. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada pengawasan. Ya dalam rumusan korupsi manapun, apa rumusan penyebab korupsi manapun, ketika nggak ada pengawasan, otomatis ruang untuk terjadinya penyimpangan sangat besar. Yang kedua yang menyebabkan kenapa dana seperti ini mudah juga untuk diselewengkan, ini kan biasanya fokus kita kepada korban. Ya udah korban dulu dengan banyaknya sumbangan biar sebanyak-banyaknya secepat-cepatnya supaya korban bisa langsung ditolong dengan sumbangan ini gitu ya. Sehingga tidak dipikirkan yang lain termasuk tata kelola gitu ya. Jadi ini saya kira kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga ada di institusi pengelola sumbangannya gitu ya. Kalau kita lihat tidak banyak yang mau terbuka. Soal tata kelolanya tidak banyak juga yang di-manage dengan baik, dibuka, lalu kemudian misalnya tadi uangnya mau dipakai untuk apa saja, presentasi untuk penyelenggara berapa, lalu kemudian detail penggunaannya seperti apa, itu jarang. Bahkan akuntabilitasnya juga jarang. Itu jadi tata kelola di institusi pengelola donasi pun sangat buruk gitu ya. Bahkan kalau di lembaga-lembaga yang mestinya modern dalam tata kelola, mestinya ada soal pengendalian fraud, sistem pengendalian fraud gitu ya. Atau mereka dari awal sudah punya peta risiko fraud terkait dengan pengelolaan dana umat sehingga mereka sudah bisa antisipasi atau mitigasi. Nah ini yang saya kira catatannya belum banyak dimiliki oleh lembaga-lembaga pengelola dana umat ini gitu ya. Kasus ACT ini mestinya bisa jadi pelajaran bagi lembaga-lembaga filantropi yang lain. Walaupun quote unquote berbalut keagamaan, tapi demokratisasi di institusi mesti ditegakkan. Jangan sampai ada orang yang kelamaan berkuasa, kelamaan memimpin. Karena dalam rumusan korupsi, power tend to corrupt. Absolutely power, absolutely corrupt. Jadi ketika dia punya kuasa besar, dengan lamanya dia berkuasa ini, dia punya potensi untuk menyalahgunakan kewenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga mesti jadi pelajaran, khususnya di lembaga-lembaga filantropi, jangan sepenuhnya berhusnuzon pada orang. Manusia ini kan tempat salah dan dosa gitu ya. Manusia ini tidak maksum. Dia bisa melakukan kesalahan. Makanya kemudian penting ada kontrol, penting ada pengawasan gitu ya. Termasuk penting ada akuntabilitas di internal maupun ke eksternal sehingga ruang-ruang untuk menyelewengkan kewenangan ini tidak terjadi. Ya ini yang sekali lagi yang mesti dijadikan pelajaran oleh teman-teman filantropi yang lain supaya ya kalau bisa jadi kasus terakhir lah. Supaya sekali lagi umat tetap percaya ke lembaga-lembaga
filantropi, masalah-masalah umat juga bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga model ACT ini. Nah, belajar dari pengalaman ACT juga, selain bangun demokratisasi di institusi, lembaga-lembaga filantropi ini juga penting untuk bangun sistem. Mesti belajar dari banyak lembaga-lembaga yang maju. Mereka dari awal sudah antisipasi potensi-potensi fraud atau potensi-potensi korupsi. Sekarang banyak tools, gitu ya. Mereka bisa pakai fraud risk assessment. Mereka juga bisa pakai, sekarang ada namanya ISO 37001, sistem manajemen anti penyuapan. Di sistem ini institusi dipaksa tadi untuk membuat peta-peta risikonya, lalu kemudian rencana mitigasi. Bukan cuma itu saja, di sistem ini juga institusi dipaksa untuk kemudian memperkuat integritas individu di institusi. Melalui apa? Melalui sosialisasi, melalui pelatihan-pelatihan, supaya tidak ada justifikasi menggunakan dana umat untuk kepentingan pribadi. Tidak hanya meningkatkan integritas individu atau pegawai di institusi, sistem ini juga mendorong penguatan integritas institusi, gitu ya. Misalnya dengan ada kelembagaan bisa mengawasi terjadinya potensi misalnya korupsi atau potensi fraud. Bahkan di sistem ini harus ada upaya-upaya untuk review, untuk tingkatkan dan sebagainya. Sehingga jika lembaga-lembaga ini menerapkan sistem untuk mencegah praktik fraud atau praktik anti korupsi, praktik korupsi ini, saya kira ruang-ruang seperti yang terjadi di ACT akan jauh lebih sempit. Ini kan tujuannya bukan cuma mencegah korupsi saja atau mencegah fraud di lembaga saja. Ketika lembaga-lembaga filantropi menerapkan sistem ini juga bagian dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan umat kepada lembaga-lembaga filantropi. Umat akan jauh lebih merasa aman, sumbangannya tidak diselewengkan ketika mereka tahu, oh lembaga ini, filantropi ini sudah mempunyai sistem anti korupsi, sudah punya sistem anti penyuapan atau anti fraud. Jadi sebenarnya dari sisi internal mencegah kebocoran, mencegah penyelewengan yang pada akhirnya akan membuat malu institusi seperti ACT gitu ya. Bahkan bisa mempermalu lembaga-lembaga yang lain gitu ya, termasuk menurunkan modal sosial. Tapi di sisi yang lain juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi. Bahkan ini juga bagian dari upaya untuk mematangkan institusi. Ini jangan sampai kalah nih lembaga-lembaga filantropi sama lembaga-lembaga yang lain. BUMN aja sudah menerapkan misalnya ISO 37001. Dan ini sudah berlaku secara global ya. Ini salah satu argumentasi pimpinan ACT dapat tunjangan atau gaji tinggi kan karena dia sudah berskala internasional. Kalau udah berskala internasional, mestinya juga terapkan sistem yang dipakai di dunia internasional seperti ISO 37001. Jadi itu beberapa cara yang bisa dipakai oleh lembaga-lembaga filantropi untuk memastikan agar tidak ada penyelewengan, agar umat jauh lebih percaya kepada mereka, dan agar bantuan ini bisa dipakai semaksimal mungkin untuk kepentingan kemaslahatan warga, kemaslahatan umat. Nah sekarang dengan fakta-fakta seperti itu, fakta-fakta yang terjadi di ACT, apakah kita harus kapok untuk menyumbang? Menurut kami sih jangan. Nah yang harus kita lakukan adalah agak berubah habit kita gitu ya, dalam artian ketika kita menyumbang, kita tidak hanya setelah menyumbang setelah itu merem, enggak. Justru yang harus kita lakukan, gitu ya, kita mesti pastikan agar uang ini digunakan semaksimal mungkin untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Caranya seperti apa? Dari awal memang mesti agak sedikit bawel gitu ya. Bukan kita sekali lagi tidak ikhlas, bukan sekali lagi kita mau ria, tapi kita mesti pertanyakan. Kalau belajar dari kasus ACT, kita mesti pertanyakan, uang kita ini presentasinya dipakai untuk operasional dan pengurus berapa? Lalu kemudian dipakai untuk sumbangan berapa? Itu dari awal ijab kabulnya mesti jelas gitu ya. Kita mesti dorong lembaga-lembaga pengelola donasi ini atau filantropi ini untuk terbuka. Mereka akan pakai uang ini berapa untuk kepentingan misalnya tadi sosialisasi atau kepentingan operasional mereka. Jadi dari awal kita mesti perjelas itu. Nah, apakah itu cukup? Enggak. Selanjutnya kita juga awasi soal penggunaan. Ini kan biasanya kalau kita sumbangan-sumbangan online kita akan tahu jumlahnya berapa, total sumbangan berapa. Masalahnya kadang-kadang kita cuma tahu total sumbangannya, tapi kemudian digunakan detailnya berapa kita nggak tahu, gitu ya. Kita mesti juga dorong lembaga-lembaga tadi lebih akuntabel, jadi membuka kepada publik uangnya sudah digunakan berapa untuk
orang-orang atau kelompok yang dari awal akan dibantu gitu ya. Gitu. Bahkan kalau bisa mereka buat pertanggungjawaban ke publik gitu ya. Zaman sekarang mah gampang. Kalau mau buat pertanggungjawaban kepada publik gitu ya, tinggal di-share di website mereka atau di-share di berbagai platform gitu ya, sehingga publik bisa melihat itu. Saya kira itu tugas kita. Jadi pahala kita pasti akan berganda, insya Allah gitu ya. Jadi bukan cuma nyumbang, tapi juga mengawasi agar sumbangan itu memang benar-benar digunakan untuk kepentingan target orang atau kelompok orang yang dari awal disasar untuk dapat sumbangan ini gitu ya. Nah yang kedua yang juga penting adalah mendorong lembaga-lembaga filantropi ini, lembaga-lembaga yang mengelola sumbangan dana umat ini untuk membangun tata kelola di institusinya gitu ya. Dan ini tidak sulit sebenarnya. Praktik yang mereka lakukan ini kan terus berulang, dalam artian ya minta donasi, lalu kemudian donasi ini didistribusikan atau diberikan kepada mereka yang berhak. Mereka kan dari awal mestinya sudah bisa punya peta risiko korupsinya di mana atau fraudnya di mana. Lalu kemudian siap-siap mitigasi untuk mengatasi itu apa. Lalu kemudian kita juga dorong lembaga-lembaga tadi gitu ya, agar lebih terbuka, lebih akuntabel gitu ya. Bahkan kalau mau gitu ya, ini kita umat jangan mau nyumbang kepada lembaga-lembaga yang tidak mau terbuka. Kalaupun kita nyumbang, jangan-jangan uangnya kalau mereka tidak terbuka dipakai untuk kepentingan-kepentingan lain, untuk kepentingan-kepentingan tadi dikorupsi, buat poya-poya dan lain sebagainya. Jadi kita mesti paksa agar lembaga-lembaga tadi mau membuka laporan keuangannya, melaporkan penggunaan keuangannya kepada kita gitu ya. Dan yang ketiga, menurut kami, kasus ini mesti diselesaikan. Kasus ACT ini mesti diselesaikan. Supaya apa? Supaya ada efek jerak. Supaya lembaga-lembaga lain gitu ya, yang melakukan hal yang sama seperti ACT tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh ACT. Efek jerak ini apa? Ya sebenarnya aturan kita cukup banyak gitu ya. Sekarang sudah mulai beberapa lembaga meminta agar ada penelusuran penggunaan uang ini dipakai untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan umat gitu ya. Atau kemudian soal pemidanaan juga bisa digunakan sehingga lembaga-lembaga lain tidak mengulangi kesalahan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ACT. Nah, jadi sekali lagi kita tetap harus bersedekah, jangan kapok untuk bersedekah. Yang sekarang kita lakukan adalah memastikan gitu ya, agar sedekah kita memang dipakai untuk kepentingan umat gitu ya. Karena yang kita carikan bukan cuma pahala saja dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari juga kemaslahatan untuk warga negara, untuk umat gitu ya. Saya kira itu. Jangan lupa like and subscribe Satu Visi Utama demi Indonesia berintegritas.